Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-solehah. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Pelajaran yang ketujuh, beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga segala aktivitas kita, segala kegiatan kita pada hari ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, pelajaran yang ketujuh, beriman kepada malaikat Allah. Cermati dan bacalah ayat berikut ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, ayat yang tadi, yang barusan kita baca sama-sama, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman maksudnya percaya, yakin sepenuh hati bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Begitu juga malaikat. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat-malaikat itu ada. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui ada berapa anak? Ya, ada 10. Selanjutnya kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya kita harus sudah yakin, harus beriman, yakin dengan sepenuh hati bahwasanya kitab-kitab Allah ada. Ada berapa yang perlu kita ketahui? Ada 4. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi. Selanjutnya adalah rasul-rasulnya. Kita harus yakin dan percaya bahwasanya kita beriman kepada Allah sama halnya kita meyakini bahwasanya rasul-rasul Allah itu benar-benar ada. Jadi rasul-rasul Allah yang wajib kita ketahui ada berapa anak? Ya, ada 25 nabi dan rasul. Nabi yang pertama nabi siapa? Ya, pintar sekali. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita yakini bahwasanya rasul-rasul itu benar-benar ada. Namanya kita beriman. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Yo anak-anak sekalian, coba sebutkan
rukun iman sudah hafal? Pastinya sudah hafal karena anak-anakku ini adalah anak-anak yang soleh-soleha yang hebat-hebat. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman, yakni yang harus kita yakini, kita percaya bahwasanya namanya iman adalah percaya dengan sepenuh hati. Ya. Selanjutnya iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa Nana tadi? Ya, bagus. Rukun iman yang kedua. Jadi pada kesempatan hari ini lanjut kita akan membahas tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Jadi gambar berikut ini ada seorang guru dan ada seorang murid sedang belajar melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi sekarang kita masih melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah masing-masing. Semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pada saat ini seorang guru menjelaskan kepada anak-anak muridnya tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu ada. Jadi anak-anak sekalian, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, jadi berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa anak-anak tadi? Ada 10 yang wajib kita ketahui. Jadi makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Akan tetapi kalau Allah mengizinkan, maka bisa saja manusia itu bisa melihat malaikat. Seperti siapa? Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi malaikat sama seperti manusia, sama seperti jin. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh saling menyembah. Tidak boleh kita sembah. Yang boleh kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar sekalipun, ya. Apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
malaikat tersebut tidak pernah menolaknya, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat. Yang selanjutnya adalah malaikat tidak mati. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia pasti mati, tapi malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Selanjutnya, malaikat memiliki sifat yang diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi, manusia diciptakan dari segumpalan tanah, tapi malaikat diciptakan mempunyai sifat khusus, yakni diciptakan dari cahaya. Selanjutnya, malaikat juga mempunyai sifat-sifat khusus, yakni tidak makan dan tidak minum. Jadi, malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kehausan. Inilah yang dimiliki oleh malaikat, ya, sifat-sifat khusus. Dan malaikat pula memiliki tugas-tugas tertentu. Ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Ada yang menyampaikan, membagikan rezeki, yang meniup trompet, yang menjaga pintu neraka, menjaga pintu surga, mencatat amal baik manusia dan amal buruk. Ya. Nah, jadi semua itu adalah tugas-tugas para malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan manusia, ya. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami apa yang disampaikan, dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.